Salam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Pada saat ini saya akan membawakan renungan singkat firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat hari ini, karena Engkau masih memberikan kepada kami anugerah kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh bertemu untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang akan hamba sampaikan, mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kuasai setiap hati, pikiran kami, agar kami boleh menerima, mengerti tentang isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara terkasih, nats khotbah yang saya ambil pada saat ini adalah dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi judul yang saya ambil, jangan khawatir, Tuhan Yesus memeliharamu. Saudara terkasih, pada saat ini saya mengambil tema agar jangan khawatir, karena mengingatkan kepada kita tentunya, di mana masa-masa sulit kehidupan sekarang ini akibat daripada COVID pandemi, banyak ya anak-anak Tuhan yang senantiasa khawatir ataupun cemas akan hidupnya untuk hari esok. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu, Saudara terkasih? Ya, kita lihat perusahaan-perusahaan yang ternama itu saja goyang, dan kemungkinan banyak yang gulung tikar pun, Bapak Ibu, Saudara terkasih, akibat kondisi pandemi yang berkepanjangan. Nah, ketika perusahaan goyang, apa yang terjadi Bapak Ibu, Saudara terkasih? Ya, di mana karyawan-karyawannya pasti terkena imbas daripada ya kondisi yang kita alami bersama ini. Di antaranya mungkin ya para karyawan ada yang resign, ada yang memang di PHK, ada yang memang ya peraturan yang dibuat oleh perusahaan sebulan masuk, sebulan tidak. Nah, pada saat sebulan tidak masuk, mereka tidak dapat gaji. Dan ketika masuk pun dalam bulan berikutnya, gaji mereka dipotong separuh. Ya, ini saya ketahui dengan pasti salah satu perusahaan yang ternama di Indonesia. Jadi mereka menerapkan hal demikian kepada karyawannya. Jadi seandainya Bapak Ibu, Saudara terkasih, posisi karyawan tersebut kita alami, bagaimana kita menyikapinya? Saya yakin ya pasti hal yang sama, masalah kekhawatiran terpikirkan ke depannya. Kita pasti khawatir, kita pasti cemas, ragu, ketakutan melanda kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu, Saudara terkasih? Ya bagaimana kita menghidupi anak istri untuk hari ke depannya? Nah, disinilah Bapak Ibu, Saudara terkasih, ujian iman percaya kita kepada Tuhan Yesus diproses. Nah, apakah kita dalam pencobaan ini kita menang, kita naik level, atau malah
Jadi yang penting Bapak Ibu saudara terkasih, memang iman percaya kita ini perlu senantiasa terus kita asah, dengan catatan kita harus lebih banyak mendengar tentang khotbah-khotbah atau firman Tuhan di YouTube atau di media sosial lainnya, atau paling tidak kita harus baca firman untuk membentengi roh kita, membentengi iman percaya kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi saya ada ilustrasi Bapak Ibu saudara terkasih tentang sebuah pertunjukan sirkus di sebuah kota, di mana di pertunjukan itu ada seorang bapak yang mengendarai sepeda. Dia dapat berjalan melintasi seutas tali dari satu tiang ke tiang yang lainnya di ketinggian 15 meter tanpa pengaman, Bapak Ibu saudara terkasih. Nah, suatu ketika si pemain sirkus bertanya kepada penonton, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara yang rela ataupun memberanikan diri untuk saya bonceng di belakang sepeda saya ini, lalu saya bawa melintasi seutas tali dari satu tiang ke tiang yang lainnya? Saya jamin Bapak Ibu pasti selamat. Jangan khawatir, gak usah takut, gak usah cemas, ungkap si pemain sirkus tersebut kepada penonton. Tetapi apa respon daripada penonton? Mereka bergeming, tidak menyahut, dan akhirnya ya si pengendara sepeda kembali bertanya sekali lagi, bagaimana Bapak Ibu saudara terkasih, apakah ada yang memberanikan diri untuk ikut saya untuk melintasi seutas tali ini? Sekali lagi saya katakan, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, pasti selamat. Tetapi para penonton sama sekali tidak menghiraukan ataupun ya merespon ungkapan si pemain sirkus. Beberapa menit ditunggu kemudian ada seorang anak seumuran 15 tahun. Dia berdiri langsung mengacukan tangan seraya berkata, "Saya siap." Lalu dengan singkat cerita, si anak tersebut lari ke atas menemui si bapak tersebut, dan mereka melintasi seutas tali dengan sepeda tersebut beberapa kali dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Itu selamat Bapak Ibu saudara terkasih, sehingga si anak tersebut turun kembali dan duduk di tempat duduknya semula. Dan pertanyaannya adalah Bapak Ibu saudara terkasih, siapa gerangan anak yang memberanikan diri tersebut untuk ikut bersama bapak pengendara sepeda tersebut? Ternyata dia adalah anak daripada bapak pemain sirkus tersebut. Nah, kenapa si anak tersebut berani untuk mengikuti orang tuanya? Padahal risikonya kan sangat tinggi sekali, saudara terkasih. Di mana di ketinggian 15 meter melintasi seutas tali, itu tidak ada pengamannya Bapak Ibu saudara terkasih. Kita dapat bayangkan jika terjatuh dari ketinggian 15 meter ke semen, ke lantai, itu bisa mengakibatkan fatal Bapak Ibu saudara terkasih. Tetapi si anak tersebut, dia berani. Kenapa Bapak Ibu saudara terkasih? Ya karena dia mengenal bapaknya, dia mengetahui kesehariannya, dia mengetahui keahliannya, kepiawaiannya, dan lain sebagainya. Nah, jadi ilustrasi hal tersebut yang saya paparkan itu apa makna daripada jalan cerita tadi Bapak Ibu
saudara terkasih, tak lain dan tak bukan adalah karena hal kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, di mana ketika bapak tersebut menawarkan kepada penonton, satu pun tidak ada yang berani untuk berkata, saya bersedia. Kenapa? Itu tadi Bapak Ibu, khawatir, takut, cemas. Padahal bapak tersebut sudah menyatakan, selamat, gak usah khawatir, katanya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu, saudara terkasih yang saya sampaikan. Jangan kita khawatir. Karena apa? Ingat gak firman Tuhan yang katakan, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara kok. Apalagi kita umat ciptaan Tuhan yang sempurna. Masakan Tuhan tidak pelihara? Nah, mari Bapak Ibu, saudara terkasih, kita tidak perlu khawatir apapun persoalan masalah yang kita hadapi, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam anak-anak yang mau sekolah, anak-anak yang bagaimana pergaulannya di sekolah ataupun di luaran sana, ataupun masalah ya pekerjaan anak-anak yang belum dapat kali ya. Nah, ataupun ya jodoh yang belum ketemu juga pasangan hidupnya. Kita jangan berpikir ke hal-hal yang negatif. Kita harus tetap punya pendirian teguh untuk kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia dapat memberi kelegaan, memberi jalan keluar buat segala problem masalah yang kita hadapi. Untuk itu sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan kepada kita semua agar ya kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan, karena nats firman Tuhan yang katakan di 1 Petrus 5 ayat 7 tadi katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, kata Tuhan Yesus, karena aku memelihara kamu. Nah, jadi dengan ayat firman ini seharusnya sekali lagi kita tidak perlu khawatir ataupun cemas. Mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan, dan sekali lagi jangan khawatir untuk apa yang kita makan, kita pakai, karena Tuhan telah menyediakannya itu bagi kita, bagi saudara, bagi saya, dan semua kita. Inilah yang saya sampaikan kepada kita sekalian. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kita, dan terima kasih. Salam. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Allahku, ya Bapakku, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu, di mana tentang hal kekhawatiran. Sekali lagi kami memang percaya Bapa, bahwasanya segala masalah, problem yang kami hadapi dalam keseharian kami, Engkau senantiasa akan buka jalan ketika kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk itu, sekali lagi biarlah Tuhan, firman ini Engkau meteraikan di setiap hati pendengar, agar kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.